things are possible. Only believe. Oh Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible. Lord, I believe. Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible. Lord, I believe. All things are possible. Lord, I believe. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Saudara-saudara, engkau telah menerima anugerah Tuhan. Dan kini saatnya engkau diutus oleh Tuhan. Relakah engkau memberi diri diutus untuk melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini? Jangan kekhawatiran menghalangimu, sebab Tuhan membekali engkau dengan firman-Nya dan dengan Roh Kudus lengkap beserta kuasa-Nya. Mari beri dirimu dilatih. Kita bersama berlatih melakukan pekerjaan Kristus. Maka saudara akan menuai jiwa bagi Tuhan. Saudara akan menghasilkan murid-murid Kristus yang melakukan juga pekerjaan Kristus. Saudara akan menghasilkan pahlawan-pahlawan iman yang gagah perkasa di dalam Tuhan. Mari, jika engkau mau, berkatalah, ini aku, utuslah aku. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, sesaat lagi ibadah akan dimulai. Mari siapkan hati, siapkan tempat yang nyaman, jauh dari hal-hal yang mengganggu ibadah kita. Selamat beribadah. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Bisa kita lambaikan tangan kita tanda sukacita. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita memasuki bulan yang baru. Bulan yang penuh harapan. Di depan kita ada perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan diri supaya kita layak di hadapannya Tuhan. Amin. Shalom juga buat saudara yang sedang beribadah di rumah-rumah. Kiranya Tuhan Yesus hadir di rumah saudara. Haleluya. Saya ajak kita semua bangkit berdiri dan kita angkat kedua tangan kita. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Pada hari ini Engkau perkenankan kami untuk berada di altar-Mu. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau hadir di mana kami beribadah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah kehadiran-Mu dinikmati oleh setiap jemaat-Mu. Dan kami bersama-sama dengan Tuhan akan bersukacita. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Bersyukur atas kehadirannya. Amin. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di
lambaikan tangan kita, katakan haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan kita menjadi imam agung bagi kita semua. Dia yang telah masuk ruang Maha Kudus. Dia yang memberikan hak istimewa kepada kita untuk bertemu muka dengan Bapa kita. Haleluya. Haleluya. Kami akan masuk ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Hati
Haleluya, haleluya. Sungguh tidak ada Allah yang seperti-Mu ya Bapa. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, Yesus Tuhanku. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Saya ajak jemaat Tuhan, kita angkat tangan, arahkan hatimu, keluarkan suaramu. Bapa, kami menyembah Engkau. Di hadapan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Jemaat Tuhan sendiri katakan, Yesus, ku sembahkan. Kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja. Oh, haleluya. Kami sembah sebagai Raja.
Mari saudara sadari, Dia Rajamu. Yesus Tuhan, Dia Raja atas hidupmu, atas hidupku. Dan Dia mau engkau hidup di dalam kehendak-Nya. Mari saat ini kita merendahkan diri di hadapan-Nya. Siap menerima apa yang Dia mau. Bukan apa yang aku mau, tetapi apa yang Tuhan mau. Ya Tuhan, ini telingaku Tuhan, curahkan isi hatimu. Aku siap mendengarkan. Bicaralah Tuhan. Saudara yang sungguh ingin mendengar kehendak Tuhan, katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan-Nya. Dengan penuh kerinduan, aku ingin dengar suara-Mu Tuhan. Ini telingaku Tuhan, curahkan isi hatimu. Aku siap mendengarkan. Bicaralah Tuhan. Ya Bapa, ini kami, telinga kami terbuka untuk-Mu. Segenap hati kami mau mendengar kehendak-Mu dan mau taat. Biarlah sungguh firman-Mu hari ini mengubah hidup kami, menjadikan kami baru, berbuah bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Saudara semua adalah orang percaya, betul atau tidak? Bapak Ibu yang di rumah, engkau percaya Tuhan Yesus? Saya yakin iya. Kalau enggak percaya ngapain ada di sini? Ya. Saudara percaya Tuhan Yesus, bagus. Itu baik. Dan di Alkitab juga dicatat tentang banyak orang yang percaya Tuhan Yesus. Luar biasa. Mereka percaya Tuhan Yesus ini berkuasa. Wow, Dia ajaib. Mereka percaya. Mari kita lihat di dalam Yohanes 2 ayat 23 sampai 24. Yohanes 2 ayat 23 sampai 24. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Bagus ya. Sekarang perhatikan ayat 24. Baca hati-hati. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Apa yang terjadi di sini?
Gawat ini saudara. Mereka percaya Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus percaya mereka enggak? Siapa yang puas hanya percaya Yesus? Oh enggak ada ya. Siapa mau dipercaya Tuhan Yesus? Saya mau. Ya. Saudara percaya Bapak Presiden kita baik? Percaya? Senang punya presiden seperti itu? Oh. Bangga jadi orang Indonesia punya Pak Presiden yang sekarang ini? Lebih senang mana? Sampai di situ saja atau suatu saat Pak Presiden datang ke rumah saudara lalu bilang, saya ada urusan dinas di Kota Malang, saya titip ya, cucu saya tolong dijaga. Kalau seumpama terjadi seperti itu, ini mengandai-andai ya. Kira-kira gimana? Wih. Setelah itu besoknya langsung cerita. Seluruh Kota Malang tahu. Ya kan? Lebih bangga mana? Hanya percaya atau dipercaya? Dipercayalah. Jangan kita hanya sekedar percaya saja. Dan kalau kita perhatikan, mengapa Tuhan Yesus tidak mempercayakan dirinya pada mereka? Kenapa mereka ini tidak bisa dipercaya? Tadi dikatakan, coba alasan mereka percaya kepada Tuhan Yesus apa? Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Mereka baru saja melihat mujizat. Saudara, banyak orang ketika melihat mujizat Tuhan berseru, oh luar biasa, oh, haleluya. Percaya Tuhan Yesus dahsyat. Tapi stop, sampai di situ matanya hanya memandang kepada mujizat, memandang kepada berkat. Untuk siapa? Untuk aku. Untuk Tuhan apa? Yang Tuhan mau dari hidup kita apa? Seluruhnya untuk Tuhan. Orang-orang ini tidak punya sikap seperti itu. Yang ada di hati mereka, aku mau mujizat Tuhan. Tapi tidak ada di hati mereka, aku mau memberi hidupku untuk Tuhan. Beda. Jangan iman kita hanya sebatas percaya namun tidak dipercaya. Milikilah iman yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Dan iman yang dipercaya oleh Tuhan itu seperti apa? Yang pertama jelas percaya ya. Itu langkah pertama. Semua sudah percaya, bagus. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, di dalam Markus 11 ayat 22 Tuhan Yesus berkata, percayalah. Ya. Jadi percaya itu harus. Tetapi di dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 19, dibaca yuk. Yakobus 2 ayat 19, apa yang dikatakan di sana? Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Kalau kita masih hanya sebatas sampai percaya, selevel sama setan saudara. Mau selevel sama setan.
kalau saya nggak mau. Ya, lo kok bisa begitu? Apa buktinya? Ayo, setan percaya nggak sama Tuhan? Ada buktinya nggak di Alkitab? Kita lihat ya. Coba Lukas 8. Ini buktinya ini. Lukas 8 ayat 28. Ya. Ada orang yang dirasuk setan ya. Didatangi oleh Tuhan Yesus. Lalu apa yang dilakukan ya? Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya. Setan tersungkur di hadapan Tuhan. Dan berkata dengan suara keras, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Loh, setan kenal loh siapa Tuhan Yesus. Dia mengakui Yesus anak Allah yang maha tinggi. Tapi dia bilang apa? Apa urusanmu dengan aku? Dia tahu siapa Tuhan Yesus. Dia percaya Tuhan Yesus. Tetapi dia tidak mau urusan dengan Tuhan Yesus. Jangan kita selevel dengan setan. Ya. Nah, kalau begitu maka harus bagaimana? Setelah percaya, percaya itu diikuti dengan pengabdian. Ya, pengabdian. Kita anak-anak Tuhan, betul? Kita semua senang ya kalau ingat aku anak Tuhan. Sayang, sayang, disayang gitu kan. Aku disayang Tuhan, semua senang. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Senang toh? Tapi sekarang coba lihat. Kita baca. Memang betul kita anak, tapi ada status yang lain. Coba. Lukas 16 ayat 13. Oh, maaf, Matius 24 dulu. Matius 24 ayat 46. Matius 24 ayat 46. Nah, kita baca ya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Memang kita anak-anak Tuhan, betul. Tetapi jangan lupa, kita pun adalah hamba-hamba Tuhan. Saudara hamba Tuhan. Saudara pelayan Tuhan. Hamba itu mengabdi kepada tuannya. Mari kita belajar mengabdi kepada Tuhan. Maaf, banyak orang Kristen masih mengabdi kepada yang lain. Ada yang mengabdikan dirinya pada uang, yang dicari uang. Menjadi hamba uang, uang segalanya. Ada yang mengabdi pada dirinya sendiri dengan keegoisannya. Yang penting aku senang, yang penting aku bahagia, semuanya yang penting untuk aku. Tetapi hari ini kita harus belajar mengabdikan diri pada Tuhan. Dan saya susahnya sering kali di gereja mendengar firman Tuhan seperti ini bilang, ya aku mau melayani Tuhan. Tetapi setelah pulang masih belum mengerti, masih belum paham, masih belum melakukan mengabdi kepada Tuhan itu. Hidupnya yang dipikiri masih dirinya sendiri terus. Kapan mikiri Tuhan? Kapan berpikir Tuhan mau apa hari ini? Saya yakin mulai hari ini kita mau berubah.
Amin. Mulai menyadari hal ini tiap hari dan menjadikannya betul-betul sesuatu yang nyata buat kita. Tiap hari itu ya mikir, Tuhan mau apa hari ini? Aku kerja hari ini Tuhan. Aku ke kantor hari ini. Tuhan mau aku ngapain di kantor? Apa yang bisa aku lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Apa yang aku bisa lakukan untuk memuliakan nama Tuhan? Dipikirkan, dilakukan. Dan Roh Kudus pasti menuntun saudara. Kalau engkau sungguh-sungguh. Kita harus mengabdi hanya kepada satu saja, enggak bisa dua. Apalagi tiga. Tuhan Yesus berkata di Lukas 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kenapa? Katanya Tuhan Yesus, kalau dua tuannya nanti yang satu disayang, yang satu dibenci. Nanti kalau kita mendua hati saudara, jangan kaget kalau tiba-tiba kita menjadi seperti Yudas. Yudas itu kenapa sih? Dia mendua hati. Jangan kita seperti itu. Mari kita belajar seperti Yohanes, murid Tuhan Yesus yang lain. Apa saja yang sudah dilihat oleh Yohanes? Melihat mujizat sudah sejak awal. Dia salah satu murid pertama. Tuhan Yesus dihina orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Dia lihat. Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Apakah dia melihat? Dia lihat. Tuhan Yesus disiksa. Kemudian Tuhan Yesus mati disalib. Yohanes di mana? Yohanes ada di bawah salib. Dia lihat. Dan dia tetap ikut. Yohanes bukan tipe orang yang hanya melihat mujizat. Kemudian ketika masalah datang dan mujizat tidak terlihat, maka dia meninggalkan Tuhan. Tidak. Yohanes terus ikut apapun yang terjadi hidupnya untuk Tuhan. Kita harus belajar seperti itu. Lalu yang ketiga, setelah percaya, lalu mengabdi. Yang ketiga, maka engkau sehati dengan Dia. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 3 ayat 9 berkata apa? Dia menyebut dirinya sebagai kawan sekerja Allah. Dia katakan begini, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang. Saudara, Tuhan ingin engkau menjadi kawan sekerjanya. Sehati dengan Dia, bekerja di ladangnya. Mari miliki hati seperti ini. Ladang yang dipercayakan kepadamu. Di mana itu? Di lingkunganmu masing-masing, di mana engkau berada. Di rumah, di lingkungan tetangga, di tempat kerja, di sekolah, di kampus, dimanapun, di pasar. Itulah ladang yang Tuhan sedang bekerja di dalamnya. Maukah engkau ikut bekerja menjadi rekan sekerja Tuhan di sana? Kalau engkau seperti itu, engkau bisa dipercaya oleh Tuhan Yesus. Saudara mau? Saya ingin sekarang kita melihat, kita mendengar sebuah kesaksian, ya, agak panjang, tentang
seseorang yang melayani di Papua sejak tahun 77. Ya. Jadi sudah 40-an tahun dia melayani di sana. Kapan dia mulai melayani? Ketika baru menikah. Baru nikah langsung pergi ke hutan. Dan dia melayani di sana, pengalamannya luar biasa. Banyak susahnya, tapi dia berkata, melayani Tuhan lanjut terus. Ya, kita akan dengarkan, namanya Jim Yost. Ini rekaman ketika dia berkhotbah untuk sebuah gereja di Jakarta. Jakarta City Blessing. Dan saya sudah minta izin untuk ditayangkan di sini. Jadi nanti ketika di akhir dia berdoa, dia sebut nama Jakarta City Blessing, bukan Emmanuel Revival Center. Gak apa-apa ya, tapi amini saja. Itu juga jadi doa kita. Oke? Ya, yuk. Mari kita dengarkan. Jadi kalau COVID terjadi, berarti Tuhan izinkan untuk membawa kita, menemukan sesuatu, pintu-pintu dibuka yang baru, yang akan bawa kita ke dalam penginjilan akhir zaman. Semua tentang apa yang kami bisa buat untuk mempercepat tujuan kita di bumi ini. Bukan kenikmatan dunia, tapi memenuhi panggilan Tuhan. Kita perlu generasi yang senang di dalam kelemahan, bermegah dalam kelemahan, bertemu Tuhan di dalam kelemahan. Dan mungkin saya akhir dengan beberapa contoh dari hidup kami. Saya hanya bisa bicara tentang diri sendiri, bukan orang lain. Banyak tahu kami 45 tahun di Papua dan tahun 77 waktu kami datang, saya dan istri baru nikah dan kami punya panggilan dalam hidup ini. Kami mau buat pelayanan yang orang lain tidak bisa buat atau tidak mau buat. Kalau orang lain bisa silakan, kami mau cari pelayanan yang orang lain tidak mau. Itu yang bawa kami ke Papua, Irian Jaya, dan ke suku yang paling terisolir, paling terkebelakang. Di daerah selatan, Merauke, tapi di tengah hutan, bukan dekat kota Merauke. Dan kami masuk dengan pesawat air, turun di sungai, dan mulai menyatu dengan satu masyarakat yang belum pernah ketemu orang dari luar. Kami yang pertama. Dan sesudah 1 bulan di sana, saya dapat hadiah di Papua, namanya malaria. Kalau saudara datang ke Papua pasti ada hadiah, pemberian malaria. Dan malaria di Papua bukan malaria ringan, ini malaria paling ganas di dunia. Angkatan Laut dari Amerika sudah buat penelitian di seluruh dunia dan mereka menemukan di Papua adalah malaria yang tidak selalu bisa diobatin dengan obat yang ada. Selalu mutasi baru. Dan saya dapat malaria, panas tinggi, menggigil, muntah, dievakuasi dengan pesawat air keluar kembali. 2 minggu lagi, malaria lagi. Dievakuasi keluar, sembuh kembali, malaria lagi. Setiap bulan malaria, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, malaria terus. Saya tanya Tuhan, kenapa saya dapat malaria? Apakah saya punya panggilan untuk sakit? Karena saudara, saya tidak punya teologi penderitaan. Saya punya teologi kemakmuran yang Amerika sudah bawa ke Indonesia, maaf. Tapi teologi penderitaan saya tidak punya. Saya harus belajar itu di Indonesia. Di mana saya percaya Tuhan adalah Jehovah Rafa yang mau menyembuhkan. Tapi kadang-kadang dalam hikmat dan pengetahuan dia sendiri, dia delay, dia tunda kesembuhan untuk maksud yang lebih mulia, di mana kita bisa mencerminkan Yesus kepada dunia di dalam penderitaan kita. Dan saya dapat malaria terus sampai tahun ketiga ada terobosan dan banyak orang bertobat di suku kami sampai menjadi kegerakan 80% suku ini percaya Yesus. Beberapa tahun kemudian saya di satu rumah tradisional, kami duduk keliling api, bakar sagu, omong-omong. Dan ada satu bapak tanya saya, Jim,
Masih ingat tahun-tahun pertama waktu selalu sakit? Oh ya, saya ingat, tidak bisa lupa. Kami lihat Jim jatuh sakit, dibawa keluar, kami pikir dia tidak akan kembali. Tapi kembali lagi. Jatuh sakit lagi, dibawa keluar, kami pikir dia tidak akan kembali. Tapi kembali lagi. Ini mulai bicara kepada hati kami bahwa Jim bawa berita yang begitu penting, kami harus dengar ini. Apakah saudara bisa tangkap ini? Tuhan pakai penderitaan dalam hidup saya sebagai persiapan bagi Injil di dalam hidup mereka. Dan kalau saya bisa menderita supaya satu suku datang kepada Tuhan, why not? Kenapa tidak? Beberapa tahun lalu, saya mulai kehilangan kemampuan lihat dengan mata kiri. Karena obat malaria itu keracunan. Dan kalau dimakan terus bertahun-tahun bisa bikin mata buta. Dan saya mulai buta mata kiri. Saya ke Houston Medical Center di Houston, Texas di Amerika. Mereka periksa di dalam, di luar, semua. Dan akhirnya saya dipanggil ke kantor dokter dan dia kasih lihat semua hasil penelitian. Dan dia bilang, matamu sudah rusak permanen. Ini kondisi tidak akan membaik, ini akan merosot. Dan mata yang lain akan ikut. Saya duduk santai. Oke dokter, terima kasih. Dia tegas, apakah saudara mengerti ini tidak akan membaik? Ini akan memburuk. Oke, terima kasih. Saya bangkit berdiri, mau menuju ke pintu, mau keluar. Dia stop saya, dia cegah saya di pintu. Dan dia dengan suara keras paling terakhir. Dan saya tidak bisa jamin kalau saudara kembali ke Papua dan dapat malaria satu kali lagi, bisa buta total. Terima kasih dokter. Saya tahu dari dunia medis tidak ada penjelasan kenapa saya bisa melihat. Tapi Tuhan beri kasih karunia cukup 1 hari demi 1 hari bagi saya. Itu cukup. Dan kalau saya bisa kehilangan mata karena satu suku datang kepada Tuhan, why not? Kenapa tidak? Kami punya 3 anak perempuan yang lahir besar di hutan Papua. Kami homeschool mereka supaya mereka ada dalam tim pelayanan bersama kami. Dan mereka dapat malaria ratusan kali, ulang-ulang. Dan 2, anak pertama, anak kedua hampir meninggal. Dalam koma 1 minggu, tidak sadar. Dan obat tidak menolong. Dan tidak ada pesawat untuk evakuasi. Kami hanya basuh mereka dengan air dan doakan. Dan akhirnya sesudah 1 minggu Tuhan kembalikan mereka kepada kami. Tapi susah, tidak gampang sebagai ayah yang bertanggung jawab. Ada rekan-rekan misi yang lain yang tegur saya. Mereka bilang, Jim tidak bertanggung jawab. Ini terlalu bahaya, harus pulang ke Amerika, tidak bisa tetap di tengah hutan. Saya bergumul dan satu hari saya berdoa, Tuhan, saya percaya panggilan-Mu masih ada di atas hidup kami. Dan saya buat semua yang ada dalam kemampuan saya untuk menjaga keluarga saya. Saya harus percaya Engkau akan mencukupi kekurangan saya. Dan hari itu saya dapat damai sejahtera dalam hati saya. Saya tahu Tuhan akan selalu mencukupi kekurangan saya. Dan kalau saudara ketemu anak-anak saya, mereka sangat senang. Mereka besar di hutan Papua. Mereka tidak rasa kekurangan sedikit pun. Mereka rasa mereka anak-anak yang paling kaya di dunia. Dan mereka semua keluar kuliah dan masuk profesi bidang masing-masing. Dan mereka teruskan misi Tuhan dalam hidup mereka lewat bidang yang mereka pilih. Seperti Amy, anak pertama. Yang waktu di hutan dia bantu mama di klinik. Dia umur 12 tahun, dia bisa bantu ibu-ibu melahirkan. Umur 12 tahun, dia bisa jahit kulit yang terbelah dari perang suku. Umur 12 tahun, dia bisa pasang tulang yang patah. Akhirnya dia ikut kuliah medis di Amerika supaya dia bisa dapat teori yang sesuai dengan praktik yang dia sudah tahu. Dan dia kembali dan sekarang di kota di mana kami tinggal di Sentani, dia buka klinik kesehatan. Di mana banyak orang datang dan tubuh dijamah Tuhan dan rohnya dijamah Tuhan. Dan dalam COVID ini, klinik kami sekarang setiap hari melayani 600 pasien. Karena semua takut ke rumah sakit karena COVID ada di situ. Jadi mereka datang dan tetap dilayani dengan apa yang ada pada kami.
Mungkin saya akhir dengan satu cerita terakhir. Pada satu saat kami mau buat baptisan air di suku di samping suku yang kami layani di pedalaman. Karena waktu kami lihat kegerakan di suku kami ajar mereka langsung. Injil dibawa kepadamu supaya bisa kamu bawa ke suku yang lain. Jadi mereka jadi missionaries langsung jadi. Dan mereka bawa ke suku-suku yang dulu adalah musuh mereka. Yang membunuh dan memakan orang tua mereka. Semua orang seumur dengan saya dan lebih tua tahu rasa daging manusia. Mereka kanibal pada waktu itu. Jadi musuh di sebelah timur dari suku kami adalah suku yang kanibal, membunuh dan makan orang tua mereka. Tapi mereka balas dengan kasih Tuhan. Luar biasa. Dan kami masuk satu kali untuk baptisan air pertama di tengah-tengah suku itu. Dengan pesawat air kami take off di sungai kami, di kampung kami. Dan saya satu penetua jemaat dan pilot, 3 orang. Karena di mana kami mau turun itu sungai sempit, kecil dan tidak bisa terlalu berat, harus ringan. Karena pesawat hanya bisa landing dan take off di sungai yang tanjung cukup memungkinkan. Jadi kami turun dari pesawat dan pilot bawa pesawat ke tempat lain, layani missionaries yang lain, nanti sore akan datang jemput. Hari itu kami buat baptisan air, banyak orang dibaptis, ada banyak makan, dan kami nikmati hari itu. Sore pesawat mau datang jemput, dan kami lihat awan-awan hitam yang berkumpul di bagian timur, dan sebentar akan ada hujan. Oke, kami harus naik pesawat cepat. Pesawat turun, kami siap-siap naik, tapi karena hujan mau turun, pilot tidak punya waktu untuk cek float, pelampung yang ada retak-retak dan air bisa masuk ke dalam bikin berat pesawat. Dia selalu pompa air keluar dari float itu. Tapi dia tidak punya waktu karena hujan mau datang. Dia putar pesawat ke ujung tanjung, dia mau mulai take off. Dan waktu dia mulai dapat kecepatan cukup, dia tidak bisa naik. Karena angin yang tiup dari bagian timur tiba-tiba berubah 180 derajat dan datang dari bagian barat. Tidak ada kaus angin, tidak bisa tahu. Tapi waktu dia coba naik, angin dari belakang menahan pesawat di bawah. Sampai kami mendekat ujung tanjungnya di mana semua belok ke kiri tidak kelihatan lagi. Dia full gas dan pesawat naik sedikit di atas air dan mulai keluar di atas tanah. Tapi di depan kami ada hutan yang begitu tinggi dan kami sebentar akan tabrak dengan pohon-pohon. Saat terakhir pilot tarik satu lever yang ada di dalam kokpit pesawat itu, yang setel kabel sayap kanan dan kiri. Dia tarik full flaps dan buat sayapnya putar dan efeknya pesawat loncat ke atas pohon-pohon. Kami keluar ke atas. Tetapi ada satu kabel yang ada kerusakan sedikit dan waktu dia tarik full flaps, tekanan itu membuat kabel itu putus di udara dan pesawat mulai jatuh. Tidak bisa dikendalikan oleh manusia, tapi bisa dikendalikan oleh Tuhan. Seperti suku ini, orang-orang di suku ini selalu bilang, Jim, waktu pesawat naik ke atas, Tuhan memegang sayapnya. Dan hari itu betul, Tuhan memegang sayapnya. Karena kalau kami turun dan jatuh ke tengah-tengah hutan yang padat, pasti terbakar, hancur total, tidak bisa hidup. Tapi pesawat jatuh ke bagian kiri, di mana sungai sudah belok ke situ, tidak kelihatan dari kami. Dan pesawat jatuh ke dalam air yang dangkal, satu float patah lepas, satu sayap patah lepas. Tapi yang sisanya masuk ke dalam air, terbalik, mulai tenggelam. Di dalam beberapa detik kami ada di bawah air. Hanya ekornya ada di atas air. Air masuk ke dalam pesawat cepat. Saya coba buka pintu, tapi sayapnya sudah patah dan menghalang buka pintu. Tidak bisa. Pilot, dia lihat dari ekor pesawat yang ada di atas air, dia lihat terang matahari yang masuk ke dalam. Karena di ekor pesawat Cessna itu ada satu pintu bagasi kecil yang hanya bisa dibuka dari luar, tidak bisa dibuka dari dalam. Tapi ini sudah buka. Siapa yang buka pintu itu? Tuhan sudah buka supaya ada cara untuk kami keluar.
pilot bilang, ayo ikut saya. Dia lepas bang pengaman dan dia mulai keluar dari ekornya. Saya mulai ikut dia dan saya sadar di belakang saya ada penetua jemaat yang sangat ketakutan. Dia berteriak, tolonglah saya, saya akan mati. Karena saudara ini hari pertama dia naik pesawat. Dia tidak tahu caranya pasang ban pengaman. Saya sudah buat semua untuk dia. Dan bukan hanya satu di pinggang, tapi ada satu lagi, 3 ban. Kompleks. Saya pasang dan bongkar semua untuk dia. Saya pikir bagaimana saya bisa bantu dia dalam beberapa detik dengan air masuk. Kami tidak punya waktu lama. Saya balik mau bantu dia. Dia duduk di situ dengan semua ban lepas. Dia tidak tahu bagaimana dilepaskan atau siapa yang lepaskan. Ada malaikat yang bantu dia. Saya ambil tangan. Saya keluar dari pintu bagasi itu. Saya tarik dia keluar dan waktu kaki dia lepas dari pintu, kami semua ada di luar. Ekor pesawat ke bawah. Kami hitung 1 menit. Dari point of impact sampai pesawat ada di bawah. Cukup 60 detik kami bisa keluar. Dan kami berenang sampai ke pinggir kali dan kami bermalam di situ. Tunggu search and rescue esok hari. Dan malam itu hidup saya seperti video yang diputar. Dan saya lihat semuanya dan saya sadar seharusnya saya sudah mati dengan pesawat yang terbakar di hutan. Tapi Tuhan berikan waktu tambahan, extra time, dengan tujuan yang hanya Dia tahu. Dan Kolose pasal 3, ayat pertama menjadi lebih berarti. Saya mau cari perkara-perkara di atas, bukan perkara sementara di sini. Karena hidup ini tersembunyi di dalam Dia di sana. Ini yang saya sampaikan lewat firman hari ini, saudara. Kita punya waktu terbatas. Mari kita kejar dengan segalanya yang kita punya. Memenuhi panggilan Tuhan. Karena hidup ini bukan tentang kenikmatan kami. Tapi bagaimana kami bisa dipakai dalam tangan Tuhan. Alat yang berguna untuk membawa banyak orang kepada Dia. Dengan waktu sisa yang kita punya. Saya mau berdoa bagi jemaatmu. Tuhan, terima kasih karena semua yang Kau sudah lahirkan di Jakarta lewat Jakarta City Blessing. Saya minta supaya Engkau buat mereka tidak puas. Harus ada lagi. Lewat COVID ini pintu-pintu baru dibuka. Biar mata mereka melihat dengan matamu. Kaki mereka lari dengan kakimu. Tangan mereka diulurkan dan menjamah dengan tanganmu. Biar mereka ada dengan mengikuti pekerjaan Bapa yang menonjol di bumi ini sekarang. Saya minta supaya mereka tidak lambat, mereka tidak bingung, tapi berikan mereka mata untuk melihat pintu yang Kau buka lewat pandemi COVID ini. Berikan hati yang mau taat dan taat cepat, dan melihat kuasa-Mu nonjol di atas mereka. Di dalam kelemahan mereka, kekuatan-Mu akan nampak. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Saudara mau melakukan panggilan Tuhan. Mari kita jadi orang-orang yang bisa dipercaya Tuhan Yesus. Saudara akan menjadi berkat untuk banyak orang. Amin. Mari kita tundukkan kepala, renungkan. Kita akan siapkan diri masuk dalam perjamuan. Mari siapkan hati dengan janji kepada Tuhan. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi, memberitakan Injil-Mu, melayani, mengasihi, lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu.
Mari kita mempersiapkan diri untuk memasuki perjamuan kudus. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, sungguh Tuhan Yesus adalah roti dari surga. Roti dari surga yang mengenyangkan banyak orang. Tapi roti itu bersedia dipecah-pecahkan, mati sampai kemudian pada hari yang ketiga bangkit kembali, hidup lagi untuk saudara saya. Haleluya. Perjamuan ini memberitakan bagaimana Dia mati bagi kita, menebus kita. Dan Dia bangkit kembali untuk kita. Haleluya. Saudaraku, mari ambillah dengan amat kecil agar kau dilepas dari celaka ngeri, ku disengsarakan bagimu. Apa kau beri padaku? Ku disengsarakan bagimu. Apa kau beri padaku?
pegang salibnya sampai digantikan mahkota. Katakan haleluya. Mari kita berdiri. Saudaraku, sungguh Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Siapkan, angkat tinggi, sembah Dia, muliakan Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau dipecah-pecahkan karena aku. Ya Tuhan, ampunilah, kuduskanlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudaraku, makanlah. Ya. Setelah makan, dia mengambil anggur dan berkata, inilah darahku yang dicurahkan untuk kamu sebagai perjanjian yang baru. Haleluya, haleluya, muliakan Dia. Glory, 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 terima kasih Tuhan. Darahmu menghapus dosaku. Haleluya, minumlah saudaraku. Mari kita beri penghormatan pada Tuhan Allah kita. Selama-lamanya. Haleluya, Haleluya, haleluya. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk korban-Mu yang membebaskan kami, yang menebus segala dosa kami, yang membuat kami menjadi baru. Terima kasih ya Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Jadikan kami pelaku-pelaku kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan. Beberapa saat yang lalu kita bersama-sama bergembira karena kita mendapat berkat Tuhan.
anggota keluarga yang baru. Sekalipun masih kecil, paling imut-imut di antara kita semua. Dan hari ini orang tuanya rindu menyerahkan anak itu kepada Tuhan. Saudara menyambut dengan sukacita? Haleluya. Anak itu bernama Trifosa Nirakara Wijaya. Putri dari Bapak dan Ibu Daniel Hadi Wijaya. Silakan saya undang kedua orang tuanya untuk membawa putri kecilnya kepada Tuhan. Haleluya. Wow. Percaya enggak anak ini berkat Tuhan? Percaya. Dan dipercayakan oleh Tuhan. Jadi dituntut tanggung jawabnya. Betul ya? Kalau dikasih berarti dipercaya Tuhan kan? Ketika dari kemarin sih, gak tahu kok terbayang-bayang terus sama anaknya Daniel dan Linda ini. Dan Tuhan taruh di hati saya satu pesan buat papa mamanya ini. Ya. Mau gak besarkan dia jadi pelayan Tuhan. Besarkan dia sebagai pelayan. Dan saya buka namanya di Alkitab. Namanya ada di Alkitab, Trifosa Nirakara Wijaya. Nah, Trifosa itu nama itu ada di Alkitab. Ditulis begini di Roma, ya. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Haleluya. Tuhan sudah tetapkan untuk dia melayani. Maka sebelum kita serahkan saya mau tanya dulu kepada orang tuanya. Ya anaknya enggak bisa ditanyai. Nanti saya cuma dijawab, gitu ya. Orang tuanya dulu saya tanyai. Benar-benar Anda berdua beriman teguh hanya pada Yesus Tuhan. Termasuk dialah Tuhan anak ini. Betul? Betul ya? Oke, jemaat semua saksinya ya. Terus bersedia enggak untuk mendidik dia di dalam Tuhan? Jangan pernah jauhkan dia dari Tuhan. Bawa selalu di rumah Tuhan. Rajin sekolah minggu ya nanti. Mamanya guru sekolah minggu ya. Siap? Masih rewel band gitu ya. Oke. Baiklah. Kalau begitu sesuai dengan iman dan penyerahan dari kedua orang tua, mari kita berdoa menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau Bapa yang baik. Engkau juga adalah Bapa yang baik untuk keluarga ini. Daniel, Linda, dan Trifosa. Terima kasih untuk anak yang Kau percayakan. Maka sekarang kami menyerahkan Trifosa Nirakara Wijaya ke dalam tangan Tuhan. Bapaknya yang kekal, gembalanya yang agung. Biarlah Engkau Tuhan yang terus menuntun hingga anak ini tumbuh besar melayani Tuhan. Segenap rencanamu di dalam dirinya biarlah digenapi. Dan tidak ada satu kuasa pun yang dapat menggagalkannya.
Segala kutuk dari nenek moyang apapun kami patahkan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak ini disucikan, dikuduskan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan kembali ke tempat duduk. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri dan terlebih dahulu kita akan berdoa. Tuhan Yesus, ini kami yang rindu mempersembahkan kepadamu, membawa persembahan kami kepadamu. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan. Kami membawanya dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara yang berulang tahun 1 minggu ke belakang. Ada yang terkasih mama kita, Pendeta Lani, yang kemarin berulang tahun. Ya, saya undang saudara yang berulang tahun baik di gereja ini maupun di rumah-rumah. Silakan berdiri, kita akan berdoa buat saudara. Nanti Kak Roslin akan pimpin doa. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Bersama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi ini kami rindu berdoa buat semua saudara-saudara kami yang berulang tahun, juga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Mereka yang saat ini sedang berdiri di hadapan-Mu, biarlah Tuhan sendiri yang akan mengulurkan tangan, meletakkan tangan-Mu atas mereka, dan memberkati mereka dengan berkat-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya setiap mereka adalah milik kepunyaan-Mu. Dan Engkau sangat bertanggung jawab di dalam hidup mereka masing-masing. Dan kami percaya di umur mereka yang baru, maka mereka akan terus mengerjakan apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam hidup mereka secara pribadi. Bagi yang belum tahu panggilan-Mu, maka biarlah Engkau dengan kekuatan Roh Kudus-Mu yang akan menarik mereka dan akan membisikkan di dalam diri mereka panggilan-Mu yang sejati di dalam diri mereka. Bapa, terima kasih. Pagi ini secara khusus kami berdoa, mengucap syukur untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan buat Ibu Gembala kami, Pendeta Lani Kusumawati. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang boleh dilewatinya. Terima kasih untuk mujizat demi mujizat yang telah Kau kerjakan di dalam hidupnya secara pribadi. Dan biarlah apa yang telah diterimanya dari Tuhan boleh dia kerjakan dengan sempurna. Sampai pada akhirnya Tuhan berkata kepadanya, well done. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati mama kami yang terkasih. Biarlah dia tetap berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tangan Tuhan yang berkuasa akan terus memegang hidupnya. Dan biarlah pelayanannya menjadi pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan. Bapa, kami berdoa agar keluarga mereka menjadi keluarga yang bahagia. Keluarga yang di dalamnya ada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menjadi raja di dalam keluarga mereka. Sehingga mereka boleh dituntun dan benar-benar dipimpin oleh Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai orang tua, suami istri boleh membawa anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan juga mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun
Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan biarlah hati kita tetap dipenuhi dengan syukur dan pujian kepada Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Terima berkat Tuhan. Sungguh penyertaan Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus ada padamu hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari bertepuk tangan dan bersuka cita. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.